Ala hadhihi niyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Hadha hadiyatuna khususan fi hadal majlis ta'lim hadal barakah hadal syawa salam wa barakah fi dinina wa dunyana wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib mushola al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam pamuja terlimpah curahkan karidan junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam minggu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di malam minggu penghujung daripada bulan Syawal, kita kembali bertemu dalam pengajian rutin di malam minggu ini yang mudah-mudahan senantiasa dengan wasilah hadirnya duduknya di majlis ta'lim ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, serta mudah-mudahan setiap langkah ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam rangka kembali kita memperkuat tali hubungan silaturahim di antara kita, yang dalam hal ini seringkali menjadi sebuah budaya ataupun tradisi, kebiasaan di dalam selesai kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian diakhiri dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Di dalam itu ada nilai-nilai yang sangat besar, yakni sebuah ibadah yang selama ini mungkin banyak orang mengira itu hanya sebuah kebiasaan, sebuah tradisi ataupun sebuah budaya. Namun ternyata jikalau kita lihat dalam pandangan agama, yakni dalam pandangan agama Islam, silaturahim ini sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar warisan ataupun sebuah perintah ajaran budaya daripada orang tua dan nenek moyang kita. Namun lebih dalam daripada itu, silaturahim adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang pelaksanaan amaliyahnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita kaji bersama begitu pentingnya
menjaga hubungan silaturahim dengan siapapun dan dimanapun serta kapanpun. Karena terkait dengan ini ada tugas kewajiban yang kita mesti tunaikan, dan keduanya harus seiring dan sejalan. Tidak bisa kita hanya melaksanakan salah satu saja. Kedua-duanya harus kita laksanakan dengan seimbang, dengan seiring dan sejalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qatala biribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Dimanapun dan kapanpun serta kemanapun, kalian senantiasa akan diikuti dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesusahan, berbagai macam kemudaratan, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, oleh karenanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara mahdoh, entah itu sholatnya, entah itu puasanya, ataupun zakatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang langsung kita laksanakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tak lepas nilai kesempurnaannya adalah tergantung dengan bagaimana kita menjalin ibadah sosial dengan sesama di antara kita. Jadi tidak bisa kita hanya rajin sholat saja tanpa ada peduli dengan sesama di antara kita. Ketika kita menanamkan rasa kepedulian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan dengan siapapun, maka inilah yang disebut dengan silaturahim namanya. Kalau orang tua kita dulu menyebutnya bukan silaturahim, tapi silaturahmi, gitu ya. Ada yang sekarang lebih keren kita sering dengar pada saat selesai Lebaran, biasanya disebut dengan halal bihalal. Ternyata 3 kalimat ini yang walaupun dalam penyebutannya kata-katanya berbeda, nah, kalau kita telusuri maknanya mempunyai makna dan maksud tujuan yang sama. Halal bihalal artinya saling mengikhlaskan, saling ridho satu dengan yang lain. Silaturahim artinya menyangkutkan sebuah hubungan cinta dan kasih sayang di antara kita, menjaga hubungan dengan baik. Silaturahmi bertemu, berjabat tangan, bertatap muka, bermuajahah, bertemu. Tentu dengan ketika bertemunya ada rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Maka kalau orang tua kita dulu ambil yang simpelnya saja. Jadi orang mah kudu baik silaturahmi supaya rezekinya gampang, supaya rezekinya luas, gitu kan? Ayo baik silaturahmi mah karena rezekinya deket, orang Sunda, gitu kan? Rahimakumullah. Ternyata 3 kalimat ini isi secara dalamnya adalah sama. Bagaimana menanamkan cinta dan rasa kasih sayang di antara kita, menjaga hubungan baik di antara kita setelah kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Oleh karenanya jikalau kita lihat secara dalam, di dalam silaturahim ini ada 6 keutamaan di dalamnya. Ada 6 fadilah atau 6 keutamaan di dalam melaksanakan silaturahim. Yang pertama, keterangannya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 1. Ayat yang pertama. Di hampir ujung ayat tersebut ada kalimat wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya dengan namanya lah kita saling meminta, saling memberi, saling mengikhlaskan, saling menghalalkan, saling meridai, saling mubawa kalau bahasa kita. Wal arham, dan jagalah hubungan kekeluargaan. Menjaga hubungan kekeluargaan adalah silaturahim disebutnya. Menjaga hubungan kekeluargaan disebut dengan silaturahim kalau bahasa kita. Wa innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha menjaga. Rahimakumullah. Ternyata keutamaan yang pertama di dalam silaturahim adalah silaturahim bentuk salah satu bagian tanda-tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ingin menjadi orang yang takwa, kudu mau menjalin silaturahim dengan baik.
kudu mau bersilaturahim, kudu bisa menjaga hubungan silaturahim. Karena menjaga hubungan silaturahim dengan baik bagian daripada salah satu tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku takwa kepada Allah dengan salatnya yang rajin, dengan puasanya yang rajin, dengan sedekahnya yang rajin, dengan zakatnya yang rajin, tapi kalau sama orang dia musuhan mulu belum jadi takwa. Belum jadi takwa. Sebab salah satu tujuan puasa kemarin yang kita laksanakan sepanjang 1 bulan Ramadan, tujuannya untuk mencetak manusia-manusia yang takwa. Salah satu sifat orang yang takwa adalah orang yang mau menjalin hubungan silaturahim dengan baik. Maka dari situlah terbentuk sebuah kebiasaan, sebuah budaya, sebuah tradisi yang melekat turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Ketika selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kita bertebaran tuh, berkunjung satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk menyempurnakan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, laksanakan ibadah sosial dan hubungan di antara kita. Ternyata silaturahim ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi salah satu ciri tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tersirat dalam sebuah keterangan yang sangat tegas, Isnanu la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarusu. Kata Allah, dua golongan nanti ada dua manusia. Ada dua golongan manusia yang kelak nanti di yaumul kiamat tidak akan aku pandang, kata Allah. Tidak diperdulikan oleh Allah. Ya Allah, bisa kita bayangkan dengan kalimat ini, kalau pada hari kiamat kita tidak dipedulikan oleh Allah, alangkah celakanya kita, alangkah sengsaranya kita. Di dunia aja kalau kita dibanding sama bini kita kan bingung ya Pak ya. Dibanding sama tetangga kita sudah salah tingkah kita, ya kan? Kita keluar rumah misalkan tiba-tiba lihat tetangga udah buang muka sama kita, kan bingung juga. Salah apa kita nih, kan gitu. Apa anak kita pernah berantem dengan anak dia? Apa bini kita punya salah dengan dia? Ya kan? Ibarat kata orang nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba orang ini ya asem banget mukanya ketemu kita, udah bingung kita. Ya, jangankan nama Allah ketemu tetangga ya bermuka asam aja kita udah bingung, apalagi nanti. Ya Allah ya Rabb. Dua golongan manusia akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap keberadaannya, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Qati'ur rahim wa jarusu. Yang pertama golongan orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua golongan manusia yang tetangga suka musuhan dengan tetangganya. Makanya sebenarnya kalau lebaran itu tidak, sebelum kita sana silaturahim yang jauh, tetangga yang dekat dulu, yang seringkali setiap hari berinteraksi dengan kita, ya, pasti salah dan khilaf kita tersilap daripada sama orang-orang yang ada di sekeliling kita yang ada. Benar nggak? Sebelum yang jauh mah ketemunya juga jarang. Yang dekat nih, yang kadang-kadang kita bikin dosa enggak terasa, bikin zalim enggak terasa. Banyak kedosa dan kezaliman yang kita perbuat yang seringkali tidak kita sadari. Contoh misalkan jalan perumahan memang segitu-gitunya. Kadang kita taruh jemuran depan rumah, orang mau lewat ganggu orang lain. Itu dosa, itu nggak terasa itu. Kita masak misalkan di rumah, ya kan, misalkan masak opor, masak rendang, masak sembun umpamanya, aromanya tercium oleh tetangga kita, tiba-tiba nggak dibagi tetangga kita yang mencium aromanya, kan kasihan, dolim kita. Ya Allah, pesan Nabi lebih dalam, apabila isan engkau masak, perbanyaklah kuahnya, bagilah tetanggamu dengan kuah masakanmu itu. Saking pedulinya, saudaramu yang terdekat ada tetanggamu. Rahimakumullah. Boleh kita punya saudara 6-5 orang yang non-jauh di sana, ada yang di Bandung, ada di Cianjur, di Banten dan sebagainya. Ketika kita punya kesusahan dan kesulitan, ada di sini, siapa yang pertama kali nolong kita? Tanya kita kan Pak ya. Rahimakumullah. Ya Allah ya Rabb, begitu dalamnya peduli kita dengan tetangga kita, dengan sama di antara kita. Rahimakumullah. Tidak akan sampai nilai kesempurnaan takwa seseorang kepada Allah sebelum dia menjalin hubungan silaturahim dengan baik. Rahimakumullah. Pertama,
orang yang memutuskan hubungan silaturahim dan orang yang suka bermusuhan dengan tetangganya. Dua golongan ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama. Yang kedua, silaturahim ternyata fadilah keutamaan di dalamnya adalah sebagai tanda orang yang iman kepada Allah. Dasarnya dari mana? Banyak hadis Nabi yang disampaikan. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu ngaku iman kepada Allah dan ngaku iman kepada hari akhir, maka muliakan setiap tamu yang datang ke rumahmu. Nah, ini kan jadi silaturahim. Contoh, ketika kita datang ke rumah seseorang, sebelum kita mendapatkan suguhan dengan suguhan yang mewah, dengan minuman yang mewah umpamanya, awal yang kita dapatkan bagaimana dia menyambut kedatangan kita. Betul. Contoh, seorang pedagang warung misalkan ataupun warteg, restoran dan sebagainya. Sebelum kita mencicipi makanan itu enak dan tidak enaknya, bagaimana kita enaknya mendapatkan sambutan ketika datang di awal pada saat itu. Betul. Ya Allah ya Rabb. Itu walaupun masakannya enak, Pak. Masakannya enak, tapi kalau sambutannya kurang cakep, kurang bagus, kagak enak itu masakan. Pahit semua rasanya. Tapi walaupun rasa masakannya kurang sedap, kurang enak, tapi kalau sambutannya ramah, tempatnya bersih, ya, yang layaninya ramah, rapih, bersih, kelihatannya cakep gitu ya, kan nyaman kita dibuatnya, bener nggak? Tuh, yang pakai akhirnya bikin orang ketagihan, macam ya contoh sebagaimana isana kadang kebanyakan bapak-bapak lebih betah ngopi di luar ketimbang di rumahnya, ya enggak? Ngopi di luar kadang-kadang, oh iya, Pak Haji mau ngopi pahit apa kopi manis, kopi hitam apa kopi susu, tawarinnya santun. Di rumah beda kan Pak, mau ngopi enggak? Nah lain bahasanya. Walaupun itu kopi manis pahit rasanya, ya kan? Maaf nih, bapak-bapak suka ngopi di luar, ya kan? Kenapa bisa ketagihan ya sampai sana betah nongkrong di kafe dan sebagainya? Sambutannya beda, ramah. Ditanya disuguhkan, coba kita kalau pas naik pesawat, ya kan? Oh luar biasa. Itu pesawat kalau nggak ramah itu pelayannya, pramugarinya, nggak bakal laku Pak. Ya. Para penumpang yang terhormat, selamat sore atau selamat malam, selamat datang di pesawat Garuda Indonesia, ya kan? Nah, luar biasa bahasanya enak. Ya makan silahkan Bapak dinikmati, ya kan? Udah dapat makanan, Bapak mau minum jus, minum teh hangat, teh panas, teh tawar, teh manis, apa teh yang lebih manis. Oh, indah luar biasa. Bikin betah. Ya Allah ya Allah. Ini bagian pada rangkaian silaturahim ternyata Pak. Ya Allah ya Allah. Kita selama ini kadang-kadang kalau udah lebaran biasanya, oh benar di sana sini. Itu seakan jagat budaya, ternyata perintah Allah. Seakan kita menganggapnya selama ini kan itu hanya budaya, hanya kebiasaan, hanya tradisi. Tapi ternyata jauh di dalam ada sebuah ajaran agama yang mulia. Rahimakumullah. Tanda orang yang iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim zarahu. Siapa orang yang ngaku iman kepada Allah dan ngaku iman kepada hari akhir, falyukrim zarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Bersikap baik, berkata baik, bersikap sopan dan santun. Tuh, nggak kayak tadi. Begitu keluar rumah pagi-pagi udah cemberut, kan kagak enak. Artinya muliakan tetangga bukan berarti kita setiap hari nyuguhin dia dengan suguhan yang mewah, bukan. Dengan makanan yang enak, bukan. Dengan cara kita bertatap muka dengannya, bertemu dengannya, bagaimana kita bertingkah, bersikap. Bahasa tubuh itu lebih gampang diberikan makna ketika bahasa lisan. Ya, benar nggak? Ya. Orang senyum dengan tulus cinta dan kasih sayang itu beda dengan seorang orang senyum terpaksa. Benar Pak. Oh, bahasa tubuh itu paling gampang diterjemahkan. Ya. Ada orang yang senyum dengan kita pura-pura sok manis, ada. Ada yang memang tulus dari hati, ada. Terasa Pak. Kan kita punya lahir, punya batin, betul. Itu. Orang ngasih dengan ikhlas sama ngasih dengan nyungkun beda. Atau nyungkun?
Cek orang sudah menyeksekan. Ini kan? Iya. Ngasih tapi sambil sewok. Udah buat gua aja dah. Gua nggak butuh. Tuh. Itu dimakannya gua kagak enak, Pak. Beda dengan adanya segini, yuk kita makan bareng-bareng. Nikmat. Alhamdulillah. Contoh. Orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir memuliakan setiap tetangganya, bersikap baik, berperilaku baik, berkata dan bertutur sopan dan santun, sehingga suasana menjadi nyaman. Bahkan tidak akan sempurna nilai keislaman seseorang sebelum tetangganya merasa aman dan nyaman serta tenang dengan keberadaan dirinya dari tangan dan lisannya. Ya, tidak akan sampai nilai kesempurnaan Islam seseorang sebelum tetangganya merasa aman dan nyaman daripada gangguan lisan dan tangannya. Jadi makanya dalam Al-Quran disebut Islam itu rahmatal lil alamin. Di mana dia berada bikin orang tenang, di mana dia berada bikin orang nyaman, di mana dia berada bikin orang aman. Bukan ketika dia datang orang gelisah, orang was-was, orang ketakutan, ya, orang merasa khawatir, macam teroris. Maaf, ini tuh yang jadi teroris tuh. Maaf itu keislamannya perlu dipertanyakan itu. Karena moto dan background seorang muslim adalah di mana dia muslim, di mana dia berada harus membuat suasana di situ orang lain merasa tenang dengan keberadaannya. Orang merasa aman dengan adanya dia. Orang merasa nyaman dengan hadirnya dia. Tuh baru muslim. Rahmatal lil alamin. Rahimakumullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Oh, coba itu. Bentengnya nih. Kalau kita ngaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah dengan kata-kata yang baik atau lebih baik diam. Apa ini? Ini filter rem. Kalau dalam kendaraan ini rem, batas. Jadi kalau kita ngomong yang benar lah, yang bikin orang senang, bikin orang terhibur, bikin orang istilahnya bahagia. Gitu. Jangan sekali ngomong bikin orang sakit hati. Jangan sekali ngomong bikin orang tersinggung. Ya, jangan bikin orang sekali ngomong bikin orang enggak enak, merasa dan perasaan karena ucapannya. Kan ada orang kadang-kadang Pak, canda enggak pernah dia mah, gurau jarang, tapi sekalinya ngomong nyeletuk, nyakitin hati orang tuh. Kalau bahasa orang pedas katanya bahasanya. Banyakan makan seblak kayaknya. Rahimakumullah. Ada yang begitu. Ya. Tapi dibatasi sama Nabi begitu. Nasihat Nabi. Nah, bahkan jauh lebih dalam daripada itu, salamatul insan lihibdil lisan. Selamatnya manusia bagaimana dia bisa memelihara dan menjaga lisannya. Nah, coba kita bayangkan orang yang menyebar fitnah, menyebar di sana apa namanya hoak, terjadi di sana apa namanya adu domba dan sebagainya. Ya fitnah sana, fitnah sini. Nah, nuduh orang yang bukan-bukan, belum tentu orang itu melakukan. Ya Allah, ya. Ya, rahimakumullah. Dah. Hati-hati dengan medsos yang semakin menjadi-jadi. Jangan terbawa. Rahimakumullah. Kita harus punya filter di sini. Batasnya itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita ngaku orang yang beriman, ngomong, berkata dengan kata-kata yang baik. Yang jangan bikin sakit hati orang. Jangan bikin orang tersinggung. Jangan bikin orang terpancing emosi dan amarah. Bikin suasana ketika kita ngomong orang merasa terhibur dan merasa nyaman adanya. Rahimakumullah. Yang kedua, silaturahim sebagai tanda orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sampai kesempurnaan iman seseorang kepada nilai-nilai yang sempurna, bahkan tidak dikatakan orang itu sebagai orang yang beriman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana dia sebelum dia mencintai
saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Ya Allah ya Rabb. Sampai dikatakan orang itu enggak dikatakan iman kalau dia belum cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Cinta di sini bukan berarti cinta harus memiliki, bukan Pak. Beda dengan lagu lama kita dulu, cinta monyet. Nah, kita mah dulu kan cinta seakan-akan milik kita. Ya. Orang lain enggak boleh menyentuh dan enggak boleh memiliki, bukan begitu. Artinya cinta di sini adalah saling menyayangi, saling menjaga, saling memelihara satu dengan yang lain, ya, dengan sikap dan perkataan yang baik, kan gitu. Ya. Misalkan saya cinta dengan ibu-ibu pengajian, misalkan Gardenia. Ya kalau cinta harus memiliki harus kawin semua, ya repot urusan gempor kita Pak. Bukan cinta yang itu yang dimaksud. Ada Allah. Cinta dalam artian menanamkan cinta dan kasih sayang, membuat sebuah kedamaian dalam sebuah lingkungan. Sehingga satu dengan yang lain merasa satu keluarga. Rahimakumullah. Nah, yang kedua, yang ketiga silaturahim di dalamnya terdapat keutamaan, terdapat fadilah adalah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya. Ini Rasul yang sampaikan, man ahabba aybasata fi rizqihi wa in sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Siapa di antara kita yang ingin Allah luaskan rizkinya, Allah lapangkan rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lamakan pijakan kakinya di muka bumi alias dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka sambunglah, jagalah hubungan silaturahim dengan baik. Maka orang tua kita mah dulu ngomong teh gampang. Jadi orang mah kudu daek silaturahmi supaya rezekinya gampang. Supaya rezekinya banyak, supaya gampang neangan rezeki, kan begitu. Supaya miliknya dekat. Ya. Maka seringkali orang tua kita kasih nasihat, punya teman 1000 kamu belum cukup, tapi punya musuh 1 sudah repot dibuatnya. Nah, teman 1000 belum cukup Pak. Masih kurang kita. Tapi punya musuh 1 repot dibuatnya. Kita mau ke Mola Heran, jangan-jangan dia lagi nongkrong di sana. Wah, nggak jadi ke sana. Sempit langkah kita. Kita mau ke Geria umumnya, aduh, jangan-jangan lagi di sana dia mau komplotannya. Nggak jadi lagi ke Geria. Terbatas langkah kita, sempit dunia kita akhirnya. Tuh, rahimakumullah. Diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menjaga hubungan silaturahim dengan baik. Yang ketiga, man ahabba aybasata fi rizqihi wa in sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Siapa di antara kita yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah lamakan pijakan kakinya di muka bumi alias dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka jagalah hubungan silaturahim dengan baik. Dipanjangkan umur itu ada 2 konsep Pak. Boleh jadi orang ketika diberikan umur panjang dengan karena dia banyak memberikan manfaat untuk orang lain, gitu kan? Orang lain masih banyak yang ngalap manfaat darinya. Mungkin orangnya dermawan, suka berbagi, sayang dengan isana orang-orang miskin, sayang dengan orang-orang fakir, perhatian dengan anak yatim, sayang dengan isana saudara-saudara ataupun orang-orang yang ada di lingkungannya. Dipanjangkan umur oleh Allah. Kenapa? Karena makin hari makin banyak manfaat orang mengambil darinya. Makin banyak dia memberikan manfaat untuk orang lain. Bukankah itu yang disampaikan Rasul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Sebaik-baik manusia orang yang memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Tuh, dengan sebab itu Allah panjangkan umurnya. Karena banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kehidupannya, dari dia, dari keberadaannya. Nah, yang kedua, boleh jadi orang dipanjangkan umurnya karena banyak dosa. Jangan khawatir tuh. Jangan kira tuh. Dipanjangkan umurnya karena banyak dosa. Sampai 80 tahun, misalkan 90 tahun. Kenapa orang ini misalkan udah pikun kagak mati-mati? Boleh jadi ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan sebelum ajalnya diambil, sebelum ruhnya diambil, sebelum ajalnya tiba, ditunggu dia ini supaya tobat. Jadi 2 Pak. Orang diberikan umur panjang itu ada 2.
Ada dua faktor. Faktor yang pertama, boleh jadi orang ini banyak memberikan manfaat untuk banyak orang. Faktor yang kedua, boleh jadi ditunggu oleh Allah dia supaya tobat terlebih dahulu sebelum ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimautkan, sebelum dimatikan. Supaya dia bertobat terlebih dahulu. Gitu. Allah masih memberikan kesempatan, sayang dengannya. Cuman orang kadang-kadang nggak sadar dengan ini. Gitu. Diberikan. Nah, ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya adalah kalau orang banyak memberikan manfaat untuk orang lain, dia rajin ibadah, Pak. Makin tua makin rajin ibadahnya. Gitu. Itu biasanya semakin banyak memberikan manfaat untuk orang lain, sering berbagi dan sebagainya. Tapi kalau makin tua, tidak pernah ibadah, ini boleh jadi tuanya itu, panjangnya umurnya itu, boleh jadi ditunggu oleh Allah untuk tobat terlebih dahulu sebelum dia mati. Itu ciri-cirinya. Maka biasanya kita sering kali mendengar sebuah nasihat yang singkat, sudahlah, udah tua, jangan banyak buang-buang waktu, jangan banyak melakukan yang macam-macam, yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, mending banyakin sholat, rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin hadir duduk di majlis taklim. Udah tua, malu, kan gitu ya. Nah ini kadang-kadang udah tua kagak nyadar. Padahal itu Allah ngasih kesempatan tuh. Itu. Ngasih kesempatan tuh. Rahimakumullah. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat. Maka panjang umurnya. Kan sekarang orang yang punya umur 80 tahun jarang, Pak. Ya kan? Di lingkungan kita ini Gardenia ini hanya berapa orang yang usianya 80 tahun. Bisa dihitung dengan jari. Ada memang. Tapi itu konsepnya. Ada yang memang mungkin Allah panjangkan umur dia karena dia banyak manfaat untuk orang lain. Ada orangnya. Kita bisa melihat daripada ciri-ciri itu tadi yang Bapak katakan. Namun ada juga orang yang dipanjangkan umurnya boleh jadi ditunggu oleh Allah supaya dia tobat terlebih dahulu sebelum dia mati. Ada. Itu. Cuma orangnya kagak nyadar-nyadar. Udah tua ke masjid kagak mau, ke musola kagak mau, ngaji nggak pernah datang. Oh, hati-hati. Itu. Rahimakumullah. Yang keberapa tuh? Yang ketiga ya. Yang keempat, fadilah keutamaan daripada silaturahim. Yang keempat adalah bagian daripada salah satu tanda amalan ahli surga. Jangan dikira. Silaturahim orang yang mau menjaga hubungan silaturahim dengan baik itu bagian daripada salah satu amalan tanda-tanda amalan orang ahli surga. Kalau orang di dunianya sering silaturahim, dia jaga silaturahimnya dengan baik, di akhirat nanti pun dia akan berkunjung dengan temannya, datang dengan satu dengan yang lain, dengan kebiasaannya, Pak. Itu saling bertemu nanti, ya Allah ya Rabb. Itu salah satu daripada amalan ahli surga. Itu. Kenapa? Karena dia jauh daripada permusuhan. Orang yang mutusin silaturahim jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mutusin silaturahim akan jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pembuka pintu surga salah satu silaturahim. Maka pantas kata Allah, irhamu mantil ardi yarhamu ma fis sama. Tebarlah cinta dan kasih sayang kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan senantiasa sayang kepadamu. Wah, rahimakumullah. Salah satu amalan ahli surga silaturahim. Yang kelima, silaturahim adalah salah satu ibadah yang pahalanya digantungkan di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau kalian menyambungkan akan aku sambungkan pahala itu. Tapi kalau kalian putuskan, aku pun akan memutuskannya. Gitu. Keterangan ini ada dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kita dulu sebelum lahir ke alam dunia ini janji dengan Allah.
hanya akan ibadah kepada Allah, hanya akan iman kepada Allah, hanya akan menyembah kepada Allah. Setelah itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusol. Kami janji ya Allah, kami akan menyambungkan sebuah tali yang telah kau ikatkan dengan kuat. Tali apa yang dimaksud? Tali silaturahim. Wa yufsiduna fil ard, dan kami berjanji tidak akan membuat kerusakan di muka bumi. Andai 3 janji ini kami langgar ya Allah, ulaika humul khasirun, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Tuh, orang enggak ibadah sama Allah rugi. Orang enggak menjalin hubungan silaturahim pasti rugi. Ya, benar enggak? Iya. Kalau orang enggak mau silaturahim banyak ruginya. Aturan dia dapat isakan duit karena enggak mau silaturahim enggak dapat duit. Rahimakumullah. Aturan dia dapat rezeki karena enggak mau silaturahim enggak dapat rezeki. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika bumi rusak, siapa yang rugi? Kita juga. Rahimakumullah. Maka andai saja 3 perkara kami langgar ya Allah, kami tidak tepati ya Allah, kami tidak beribadah, tidak menyembah kepadamu, tidak iman kepadamu, tidak bertauhid kepadamu, lalu silaturahim tidak kami sambungkan, lalu kami berbuat kerusakan di muka bumi, apa yang terjadi? Ulaika humul khasirun, pasti akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Rahimakumullah. Yang keempat, silaturahim bagian daripada amalan surga. Yang kelimanya, silaturahim satu amalan yang digantungkan pahalanya di atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sambungkan, Allah sambungkan itu. Kalau kita putuskan, Allah pun akan memutuskannya. Yang terakhir, yang keenam adalah silaturahim suatu ibadah yang ada pahala di dalamnya. Nah, ternyata ketika kita bersilaturahim itu dapat pahala. Itu termasuk bagian daripada salah satu ibadah. Itu tadi ibadah kepada Allah, ibadah juga kita melaksanakan ibadah yang ada hubungannya sama di antara kita ibadah sosial namanya. Silaturahim itu berkunjung. Apalagi kalau kita berkunjung kepada orang alim, datang kepada guru, datang kepada para kiai, datang kepada para ustadz, datang kepada para orang-orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Apa kata Nabi? Man zaro aliman faqad zarani, wa man sofaha aliman faqad sofahani, wa man jalasa aliman faqad jalasani, wa man jalasani aliman fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang datang kepada orang yang alim, niscaya dia seakan-akan dia datang kepadaku, kata Rasul. Siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, maka sesungguhnya dia bersalaman denganku. Siapa orang yang duduk bareng bersama orang-orang alim, maka dia seperti duduk bersama di dunia. Dan siapa orang yang pernah mengalami duduk bersamaku di dunia, kata Nabi, ajlastuhu yaumal qiyamah, dia akan memberikan kesempatan, Allah akan memberikan kesempatan mendudukannya di sampingku nanti kelak di yaumil qiyamah. Rahimakumullah. Ternyata dalam Pak ini makna sebuah silaturahim. Oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.